Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Amy Deborah Siombing, dan di sini saya akan menjelaskan teori belajar humanistik. Di sini pertama kali yang akan saya sampaikan adalah teori humanistik adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri dengan langkah-langkah untuk belajar dan sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Di sini tujuannya ialah untuk memanusiakan manusia dan melihat manusia pada aspek filosofisnya dan psikologisnya. Ada beberapa pandangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Arthur Combs. Ia merupakan seorang pendidik sekaligus psikologis asal Ohio dari Amerika Serikat. Nah, di sini Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu yang baru baginya. Nah, di sini pada kegiatan belajar seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan atau dapat juga disebut juga peserta didik. Nah, di sini tujuan utamanya adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri dan sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Nah, di sini Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didiknya itu mau belajar apabila subjek materinya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Yang penting ialah bagaimana cara membawa seperti si peserta didik untuk memperoleh arti bagi setiap pribadinya peserta didik, dan subjek matter it, bagaimana peserta didik itu menghubungkan subjek matter dengan kehidupannya. Nah, di sini Combs memberi lukisan persepsi diri dan persepsi dua seperti dua lingkaran besar dan yang kecil yang bertitik pusat pada satu. Nah, di sini semakin jauh peristiwa itu dari persepsi diri, semakin berkurang pula pengaruhnya pada individu, dan makin dekat peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, semakin besar pula pengaruhnya terhadap. Abraham Maslow ini merupakan seorang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Teori hierarki kebutuhan Maslow ini diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Nah, di sini menurut ia, sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan bersifat hierarkis atau tingkatan. Teori Maslow lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan suatu potensinya peserta didik secara penuh. Dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkatan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Ada dua jenis kuasa motivasi yang dapat digunakan individu, yaitu deficiency growth atau motivasi kekurangan sebagai usaha yang dilakukan individu dalam proses pemenuhan kekurangan mereka. Yang kedua yaitu motivation growth atau motivasi perkembangan. Nah, di sini motivasi yang secara alami muncul dalam diri seorang individu dan berguna untuk membuat seseorang menjadi lebih semangat dalam meraih keinginan dan tujuan mereka. Kemudian ada 5 tingkat kebutuhan manusia. Ini yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, tempat berteduh, tempat tidur, atau oksigen. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, di sini kebutuhan akan rasa aman ini adalah rasa aman secara fisik, stabilitas,
ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari daya yang mengancam seperti kriminalitas, perang, teroris, penyakit, takut, rasa cemas, bahaya dan kerusuhan ataupun bencana-bencana alam yang datang. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau social needs. Nah, di sini kebutuhan ini merupakan suatu dorongan yang dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Nah, di sini kebutuhan itu yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau self actualization needs. Nah, di sini kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Menurut Bloom dan Krathwohl, itu mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai atau dipelajari oleh siswa tercakup pada 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, efektif, dan psikomotor. Taksonomi Bloom telah berhasil memberikan informasi terhadap banyak pakar untuk mengembangkan teori belajar mereka dan pembelajaran. Domain kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara prinsip-prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers itu domain psikomotor terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan yang terakhir yaitu naturalisasi. Domain efektif juga terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu pengalaman, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Sementara Carl Rogers yang merupakan seorang ahli terapi yang dididik secara psikodinamika dan peneliti psikologi yang dididik oleh teori perilaku, tetapi dia tidak sepenuhnya merasa nyaman dengan 2 aliran tersebut. Ia menekankan perlunya ada rasa sikap saling menghargai tanpa ada prasangka antara klien dengan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa manusia memiliki suatu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi proses yang dimiliki dan mencapai tahap human beings yang setinggi-tingginya. Ia mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar secara bebas. Siswa juga diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Ada 5 hal penting yang diperlukan dalam proses belajar humanistik. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar, kedua yaitu belajar bermakna, ketiga belajar tanpa hukuman, keempat belajar dengan inisiatif sendiri, dan yang kelima yaitu belajar dan perubahan. Ada beberapa prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers. Yang pertama yaitu manusia itu memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Belajar yang disignifikan terjadi apabila subject matter dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksudnya tersendiri. Yang selanjutnya belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dan cenderung untuk ditolaknya. Yang selanjutnya tugas-tugas yang belajar yang mengancam diri adalah lebih mudah dirasakan dan disimulasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang selanjutnya, apabila ancaman terhadap diri peserta didik rendah,
pengalaman yang diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda, terjadilah proses belajar. Nah, di sini belajar yang bermakna diperoleh secara peserta didik dengan melakukannya. Belajar juga dipelancar bila mana peserta didik dilibatkan dalam suatu proses belajar dan ikut bertanggung jawab dalam proses belajar itu. Belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi peserta didik seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas yang lebih mudah didapat dicapai apabila terutama peserta didik yang dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri dan menilai sendiri orang lain merupakan cara kedua yang penting. Dan yang selanjutnya yaitu belajar yang paling berguna secara sosial dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar atau keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. David Kolb, seorang ahli experiential, ia menyatakan bahwa experiential learning adalah suatu proses di mana pengetahuan hasil dari kombinasi yang berbeda menangkap dan mentransformasikan pengalaman. David Kolb mengemukakan adanya 4 kutub yang terlihat dari atas kecenderungan seseorang dalam proses belajar. Kutub-kutub tersebut yang pertama yaitu kutub perasaan atau feeling, kedua kutub pemikiran atau thinking, yang ketiga kutub pengamatan atau watching, yang keempat kutub tindakan atau doing. Ada 4 kombinasi gaya belajar yang dibentuk dari 4 kutub. Yang pertama yaitu gaya diverger atau kombinasi dari perasaan dan pengamatan atau feeling and watching. Anak dengan tipe ini unggul dalam melihat situasi konkret dari banyaknya sudut pandang yang berbeda. Pendekatannya pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak. Yang kedua yaitu gaya asimilator atau kombinasi dari berpikir dan mengamati atau thinking and watching. Anak dengan tipe ini memiliki kelebihan dalam memahami berbagai sajian informasi serta merangkumnya dalam satu format yang logis, singkat, dan jelas. Yang ketiga yaitu gaya convergent, kombinasi dengan berpikir dan membuat atau thinking and doing. Anak dengan ini unggul dalam menemukan fungsi praktis dan berbagai ide dan teori. Biasanya mereka punya kemampuan yang baik dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Mereka juga cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis atau aplikatif daripada masalah sosial atau hubungan antar pribadi. Yang terakhir yaitu gaya akomodator. Nah, di sini gaya akomodator merupakan suatu kombinasi dari perasaan dan tindakan. Anak dengan tipe ini memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman yang nyata yang dilakukannya sendiri. Mereka suka membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam berbagai pengalaman baru dan menantang. Menurut Kolb, ada 4 tahapan belajar. Yang pertama yaitu pengalaman konkret. Nah, di sini contohnya yaitu Yana, seorang siswa, hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Ia belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian tersebut harus terjadi seperti itu. Inilah yang terjadi pada tahap awal proses belajar. Nah, di sini siswa ini masih menimbulkan pertanyaan, itu menurutnya adalah sesuatu hal yang baru. Yang kedua yaitu pengamatan aktif dan reflektif. Nah, di sini lambat laun siswa tersebut mampu mengadakan pengamatan yang aktif terhadap kejadian itu serta mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga yaitu konseptualisasi. Pada tahap ini siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Yang terakhir yaitu eksperimentasi aktif. Nah, pada tahap ini siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru.
Teori belajar humanistik merupakan suatu teori yang lebih menekankan pada prinsip memanusiakan manusia, di mana guru tidak diperbolehkan untuk memaksakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan individu, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika ia memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri dan membuat puluhan dengan berbagai cara menuju arah di mana ia akan berkembang. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari teori belajar humanistik. Ada beberapa kelebihan teori dari belajar humanistik. Yang pertama, kelebihannya ini yaitu menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua, yaitu mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak-pihak manapun. Tetapi di balik dari kelebihan itu ada kelemahan dari teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu karakter manusia yang tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah mempunyai keinginan untuk belajar. Yang kedua yaitu bagaimana apabila tidak diperlakukan pembimbingan dari guru kepada siswa dengan baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi siswa yang masih usia sekolah dasar. Ada beberapa implikasi teori belajar humanistik. Teori humanistik ini seringkali dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. To learn well, we must give a student chance to develop freely. Atau bisa juga disebut, untuk belajar dengan baik, kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara bebas. Implikasi yang harus dilakukan yaitu mengarahkan pendidikan kepada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, memperhatikan perkembangan dari peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya. Yang ketiga, yaitu memperhatikan pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar. Yang keempat, melibatkan peristiwa peserta didik dalam membentuk inisiatif agar mengalami belajar eksperiensial atau membangun pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara langsung. Yang kelima, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar dengan baik, namun kajian yang mendalam justru harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik belajar dengan baik. Demikianlah materi yang saya jelaskan mengenai teori belajar humanistik. Sini saya tutup dengan mengatakan, seorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari apapun dari kehidupan. Sekian dan terima kasih.